Beberapa waktu lalu, Paman Coki itu tertangkap kasus narkoba sejenis sabu dan di tempat tinggalnya ditemukan barang bukti seberat 0,5 gram. Itu yang tertulis di berita kebanyakan. Dan akhirnya dia direhabilitasi. Entah berapa lama waktunya, gue kurang tahu. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas sekarang adalah gue jujur rindu sama Paman Coki. Udah sebulan atau 2 bulan dia nggak muncul di internet. Gue sebagai fansnya nggak kecewa, nggak kayak fans-fans kebanyakan MLI yang mereka merasa kayak, wah, gue kecewa bang sama dia pakai narkoba. Kalau gue jujur nggak kecewa karena gue sih nganggapnya ya gue nggak dirugikan gitu loh. Dan gue tidak ikut andil dalam menyembuhkan Paman Coki. Kalau gue sebagai tretan muslim, pendeta Yeri, wajar kalau gue kecewa. Soalnya ya gue udah mencoba gitu loh menyembuhkan dia dari obat-obatan sejenis narkoba. Tapi kalau gue sebagai fans, ya gue nggak ngerasa kecewa karena ya gue cuman menikmati karyanya, kontennya, dan juga personalitinya. Ya gue bodo amat sih sama kasusnya narkoba. Kalau dia salah ya udah gitu, dihukum aja sesuai aturan yang berlaku. Di satu sisi gue bersyukur saat Paman Coki tertangkap, karena ketika dia tertangkap, mau nggak mau dia kan harus sembuh kan dari obat-obatan gitu loh. Tapi di sisi lain gue juga sebenarnya rindu sih sama kehadiran dia di MLI. Gue sih berdoa aja biar Paman Coki cepet sembuh, dan semoga juga MLI mau menerima Paman Coki lagi sebagai talentnya. Buat gua, branding Coki Muslim itu udah kuat banget, udah nempel banget lah di pikiran gua. Sedangkan saat ini Paman Tretan itu kan dipasangkan oleh teman lamanya dia, yaitu Bang Pras. Mungkin karena gua belum terbiasa, gue ngelihatnya tuh jadi kayak aneh gitu loh kalau nggak sama Paman Coki dipasanginnya. Gue nonton kok konten-kontennya Bang Tretan sama Bang Pras dulu yang dia makan-makan pedes di Heypro TV. Tapi kalau dibandingin yang sekarang ya dengan Bang Coki, jadi jauh banget aja. Entah kenapa kayak kurang aja. Bukan jelek ya, tapi kurang bagi gua. Gua nggak mau jadi fans karbitan ya, yang ketika baik doang diidolakan, jelek ditinggalkan. Gue sih nggak mau jadi kayak gitu ya. Buat gua banyak banget hal yang bisa diambil dari Paman Coki. Dari personalitinya dia, cara ngomongnya, pandangan dia sebagai orang yang agnostik itu sangat membuka pikiran gua gitu loh. Gue yakin Paman Coki makin narkoba itu juga pasti ada sesuatu yang dalam banget, yang mungkin nggak bisa diceritain sama siapapun yang deket sama dia. Dan buat kita ya, buat kita yang masih punya Tuhan, ketika kita punya masalah, punya sesuatu hal yang meresahkan, dan nggak ada orang yang ada di sekitar kita, ya kita masih bisa doa sama Tuhan gitu loh. Ya Tuhan, gimana, tolong saya, tolong hamba, dan lain-lain. Tapi Paman Coki kan nggak punya Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak menganut ajaran yang menyembah Tuhan. Dan ketika dia nggak bisa cerita sama siapapun, orang di dekatnya pun nggak bisa dia ceritain tentang hal yang dia resahkan, dan dia juga tidak punya Tuhan untuk dia mengeluh kesah. Menurut gua jadi sangat berat ketika lu punya masalah yang dalam dan lu nggak bisa cerita sama siapapun, bahkan Tuhan. Gue sebagai fansnya cuman bisa doain kalau dia semoga aja bisa sembuh dan keluar dengan keadaan yang normal, dan bisa bikin konten, bikin video, atau apapun lah itu, pokoknya dia hadir lagi di internet. Ya itu aja video gue kali ini. Gue mungkin ngomongnya agak gimana ya, tapi ya semoga aja bisa bertemu Paman Coki lagi di waktu yang mendatang. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa. Bye.